Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini sahabat netizen semuanya. Tadi sebetulnya saya mengaji, ya. Saya seperti dapat firasat langsung dijumpain oleh nenek siluman, ya, Mas. Jadi nenek siluman itu seolah-olah di hadapan saya. Seolah-olah di hadapan saya, itu nyata. Bagi saya itu nyata. Ya, nyata bagi saya. Nenek siluman menyampaikan kepada saya bahwasannya apabila liontin ini tidak diberikan oleh nenek siluman, Mas Re akan dibunuh. Apa? Dibunuh, Ustaz? Itu mungkin firasat Ustaz aja, Ustaz. Kalau bagi saya itu nyata, ya. Karena kebetulan tadi saya sambil berzikir, tiba-tiba nenek siluman muncul di hadapan saya. Ya, nenek siluman berbicara kepada saya bahwasanya apabila, saya tegaskan lagi, apabila liontin itu tidak diberikan kepada nenek siluman, liontin ini, ya, tidak diberikan kepada nenek siluman, Mas Re akan dibunuh. Jadi ancaman itu bagi saya tidak main-main. Karena biasanya firasat-firasat yang datang kepada saya itu semuanya benar. Ya, apalagi saya dalam keadaan berzikir. Ya. Tiba-tiba datang nenek siluman di hadapan saya berbicara seperti itu, Mas. Nah, jadi kita ini nggak bisa tinggal diam. Jadi Ustaz sudah benar-benar yakin bahwasannya itu nyata? Kalau saya sangat yakin bahwasannya itu benar-benar nenek siluman. Ya. Kalau memang itu benar, Ustaz, ini nggak bisa lagi didiamkan, Ustaz. Ya, bagi saya ini tidak main-main lagi. Jadi tinggal kita, ya, tinggal kita kembalikan lagi. Apakah liontin, ya, liontin ini kita berikan kepada nenek siluman supaya Mas Re dibebaskan, atau kita tetap pertahankan liontin ini? Kalau itu kayaknya lebih bagus. Gimana ya, saya pun bingung juga jadinya kalau jadi begitu. Soalnya ancaman itu bukan main, Ustaz. Ya, itu ancaman bukan hanya sekedar ancaman, karena kita tahu bagaimana nenek siluman itu. Nenek siluman tidak pernah mengancam main-main. Dia memang apa yang dikatakan itu akan dilakukan dia. Ya, jadi kita jangan sampai terjadi sesuatu kepada Mas Re. Jadi saya tidak mau ngambil keputusan sendiri. Saya minta pendapat juga sama Mas. Ya, karena hal ini tidak bisa kita anggap sepele. Ya. Karena ancaman nenek siluman itu ancaman bagi saya, ancaman yang betul-betul sangat serius. Ya, ancaman yang benar-benar sangat serius. Jadi kita benar-benar harus bagaimana memikirkan supaya kita bisa membebaskan Mas Re. Ya. Karena benar-benar ancaman ini benar-benar bagi saya itu sangat serius. Jadi apakah liontin ini kita serahkan kepada nenek siluman, atau liontin ini kita gunakan untuk menyerang nenek siluman? Jadi ada dua pilihan ini. Ada dua pilihan yang akan kita ambil. Ya. Tapi saja sih, kalau liontin itu kita gunakan untuk menyerang, tapi jangan sampai tahu nenek siluman, Ustaz. Karena dia kan sudah mengancam bila kita tidak memberinya. Itu yang saya pikirkan, Mas. Ya, itu yang kita pikirkan. Kita gunakan juga seperti yang kelicikannya yang digunakan untuk kita. Jadi maksud Mas, kita gunakan kelicikan dia, maksudnya bagaimana? Ancamannya tadi
kita berikan. Tapi saat kita berhadapan dengannya, liontin itu tidak kita berikan. Kita buat untuk menghajar nenek siluman itu dan kita bebaskan Mas Ri. Berarti liontin ini hanyalah pancingan bahwasannya kita akan memberikan kepada nenek siluman. Dan kita harus memastikan bahwasannya nenek siluman biar percaya kita mau memberi liontin itu tadi. Kalau seperti itu Mas, menurut saya ide yang bagus, ya. Karena saya tidak mau liontin ini jatuh kepada tangan orang yang tidak mempunyai hati yang bersih, apalagi nenek siluman. Tapi biar bagaimanapun nenek siluman itu licik, ya. Kita harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak mau terjadi hal-hal kepada Mas Re. Itu yang selalu saya pikirkan. Jadi kita tidak mau bergerak ke sana membawa liontin, akhirnya tidak kita berikan. Nenek siluman marah. Dan akhirnya apa? Membunuh Mas Re. Itu yang saya sangat pikirkan sekarang ini. Kenapa? Kalau liontin itu masih di tangan kita, nenek siluman pasti tidak akan percaya pada kita. Nenek siluman pasti maunya liontin itu sudah di tangan nenek siluman. Nah, jadi coba kita pikirkan sama-sama. Karena ancaman ini bagi saya memang ancaman yang sangat serius, bukan ancaman yang main-main. Benar sih, Ustaz. Ya. Itu benar. Gitu. Saya menjadi bingung, Ustaz. Di suatu sisi kita semua sangat mengharapkan tidak ada terjadi pada Mas Ri. Benar. Saya paham Di itu. sisi liontin ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang licik. Seperti nenek siluman, betul. Seperti nenek siluman. Jadi Jadi saya pun bingung nih, ya. Saya kalau udah seperti ini saya agak bingung, ya. Strategi apa yang mau kita buat? Karena ancamannya tidak main-main. Kenapa? Kita tidak tahu di sekitar kita ini atau inilah di sekeliling kita ini, kita tidak tahu kalau ada keberadaan nenek siluman tersebut, ya. Ya, contohnya kita sedang berbicara, tiba-tiba setelah itu kita izin, nah saya berzikir, tiba-tiba tidak lama kemudian nenek siluman hadir di depan saya, mengancam bahwasannya akan membunuh Mas Re. Ya, akan membunuh Mas Re apabila liontin itu tidak diberikan kepada Mas Re. Jadi saya sampai berpikir, apakah liontin ini kita berikan kepada nenek siluman? Tapi kalau kita berikan liontin ini kepada nenek siluman, kita tidak amanah. itulah yang membuat saya bingung. Karena liontin ini bukan liontin sembarangan. Kalau digunakan dengan orang-orang yang seperti nenek siluman, Masya Allah, itu sangat berbahaya sekali. Tapi dengan ancaman tadi, kita pun serba salah. Di satu sisi kita harus memegang amanah, di satu sisi kita harus menyelamatkan Mas Ri dengan ancaman-ancaman nenek siluman. Jadi itu pun harus kita pikirkan, Mas. Jadi sekali lagi saya minta pendapat Mas lah, apa solusi-solusi yang
yang bisa nanti kita akhirnya ke sana bisa membawa Mas Ri pulang, tapi jangan terjadi apa yang membuat nenek siluman marah. Kenapa? Ancaman beliau itu ancaman yang tidak main-main. Kalau memang kayak begini Ustaz, dia sudah mengancam, kita nggak ada pilihan lain Ustaz. Pilihannya? Di malam ini juga kita harus bergerak cepat menuju rumah nenek siluman untuk memberi, tapi kita bukan memberi, tapi tujuan kita yang sebenarnya untuk menyelamatkan Mas Ri, sekalian untuk memusnahkan nenek siluman. Benar, benar Mas, benar. Apa yang dikatakan Mas itu memang benar. Tapi kita harus memikirkan dua sisi. Ya, satu sisinya, apabila kita tidak memberikan liontin itu kepada nenek siluman, nenek siluman akan membunuh Mas Ri. Di satu sisi lagi, apabila liontin ini kita serahkan kepada nenek siluman, kita tidak amanah. Jadi ini benar-benar membuat saya bingung. Maksud saya, bagaimana dua pilihan ini, mana yang kira-kira akan kita jalani? Apakah langsung kita serang nenek siluman dengan kita membawa liontin, atau liontin ini kita serahkan kepada nenek siluman, kita bisa bawa kembali Mas Ri pulang, tapi kita tidak amanah. Nenek siluman nyata di depan saya mengancam, apabila liontin ini tidak diberikan kepada nenek siluman akan membunuh Mas Ri. Jadi perjuangan kita selama ini sia-sia. Itu yang saya pikirkan, Mas. Itu yang saya pikirkan. Jangan sampai perjuangan kita ini berbulan-bulan sia-sia. Jadi bagaimana caranya liontin ini tidak jatuh ke tangan nenek siluman, tetapi kita bisa membawa Mas Ri pulang. Caranya nggak ada pilihan lain Ustaz. Mungkin ini petunjuk juga dan mujizat juga dari Sang Kuasa. Jalan satu-satunya Ustaz, kita akan mendatangi nenek siluman dan menyelamatkan Mas Ri, tapi kita tidak pedulikan dengan ancamannya. Kita akan membawa liontin Cahyo Jagat ini untuk menghabisi nenek siluman. Oke, kalau Mas yang pendapat Mas seperti itu, ya, kita melawan nenek siluman dengan Cahyo Jagat ini, liontin Cahyo Jagat ini, ya. Tapi apakah kita memang benar-benar bisa membawa Mas Ri pulang? Yang saya takutkan dengan liciknya nenek siluman, ya, dengan liciknya nenek siluman, 1000 cara nenek siluman, setelah kita kalahkan, terjadi seperti yang kemarin, Mas. Nenek siluman menghilang, Mas Ri dibawa lagi. Yang saya takutkan seperti itu. Nenek siluman bisa kita lumpuhkan, tetapi dengan cara beribu-ribu liciknya nenek siluman tadi, dia bisa menghilang. Akhirnya apa? Mas Ri menjadi korban. Karena ancaman ini tidak main-main. Ancaman ini memang benar-benar tidak main-main. Itu yang selalu saya pikirkan. Kalau memang kita ke sana dengan tujuan membawa liontin Cahyo Jagat ini, ya,
untuk membasmi nenek siluman. Ya. Kalau langsung di depan mata kita nenek siluman bisa kita kalahkan dan kita musnahkan, otomatis kita bisa membawa Mas Rey pulang. Tetapi kalau kita bisa melumpuhkan nenek siluman, tapi dengan liciknya nenek siluman, beribu cara nenek siluman, dia menghilang kembali. Apa? Apa yang akan terjadi? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Saya yakin, Ustaz. Dan Ustaz pun harus yakin. Dari pelantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan liontin ini, insya Allah kita dapat memusnahkan nenek siluman. Benar. Saya yakin, Ustaz. Benar, Mas. Insya Allah. Saya yakin. Ya. Dengan perantaraan liontin ini, cahyo jagat ini, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan benda ini, saya yakin, saya sangat yakin bisa mengalahkan nenek siluman, ya. Tapi pertanyaan saya, apakah segampang itu kita bisa langsung melumpuhkan nenek siluman atau membasmi nenek siluman? Karena apa? Sudah berulang-ulang kita jatuhkan nenek siluman, ya. Sudah berulang-ulang kita jatuhkan nenek siluman. Tapi akhirnya apa? Nenek siluman menghilang kembali. Saya yakin Allah akan membantu kita. Apalagi sahabat-sahabat netizen, santri-santri Mas Rey pasti akan mendoakan kita semua. Pasti akan mendoakan kita semua. Jadi sebelum kita ke sana, kita harus benar-benar memikirkan dengan matang. Karena ini memang nyata. Begini, Ustaz. Kita pun banyak-banyak berpikir, Ustaz. Ya. Karena ini sudah suatu ancaman. Ancaman itu seperti Ustaz bilang, ini bukan ancaman main-main, Ustaz. Jadi saya harap Ustaz pun dapat yakin dan kita sama-sama berdoa. Insya Allah netizen pun, para sahabat Mas Rey juga mendoakan keselamatan kita semua. Jadi kita cepat bergerak untuk membebaskan Mas Rey, Ustaz. Ya, saya yakin dengan pelantara yang Allah berikan ini, dengan penuh doa kita bisa membebaskan Ustaz. Jadi nggak ada pilihan lain, Ustaz. Kita harus cepat-cepat bergerak dan kita harus membawa liontin cahyo jagat ini untuk membebaskan Mas Rey dari segala ancaman nenek siluman. memang benar, Mas. Kita sudah tidak ada pilihan lagi. Pertama, pilihan kita hidup dan mati. Itu sudah pasti. Pilihan kita hidup dan mati. Kenapa? Kita benar-benar ikhlas untuk menolong Mas Rey. Dari awal kita ingin membebaskan Mas Rey. Kita sudah siap apapun risikonya, hidup atau mati. Tapi yang jadi permasalahannya sekarang, apabila kita tidak bisa membawa Mas Rey pulang, saya takut terjadi hal-hal yang di luar nalar kita. Karena ancaman nenek siluman ini benar-benar tidak main-main. Nah, nenek siluman langsung berbicara dengan saya, ya. Nenek siluman bilang langsung, apabila liontin itu tidak diberikan kepada saya pastikan, itu yang disampaikan, saya pastikan Rey atau Mas Rey akan mati di tangan saya. Ya, saya harus yakin, kita yakin sama-sama. Apalagi dengan adanya doa-doa dari rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat netizen semuanya, dan santri-santri Mas Rey, saya yakin kita mampu mengalahkan nenek siluman. Ya, jadi kita harus punya dua cara. Yang pertama, ya, kita tetap menggunakan liontin cahyo jagat ini. Ya.
kita tetap menggunakan liontin Cahyo Jagat ini. Atau seolah-olah kita berikan liontin Cahyo Jagat ini ke tangan nenek siluman, tapi dengan sigap akan kita tarik kembali. Bagaimana? Jadi gini, Mas. Saya akan berikan liontin Cahyo Jagat ini kepada nenek siluman, ya. Tetapi dengan satu syarat, nampakkan dulu Mas Ri di depan kita, ya. Liontin Cahyo Jagat ini akan saya berikan kepada nenek siluman, tapi tidak saya lepas, ya. Setelah saya nanti berbicara dengan nenek siluman, Mas menyelamatkan Mas Ri. Bagaimana? Itu jalannya, ya. Tapi dengan satu syarat, nenek siluman harus menampakkan Mas Ri dulu di hadapan kita. Baru kita mulai melawan nenek siluman. Atau saya melawan nenek siluman, Mas menyelamatkan Mas Ri. Itu jalan satu-satunya, Mas. Itu jalan satu-satunya. Saya akan berhadapan dengan nenek siluman, ya, dengan liontin Cahyo Jagat ini, ya. Mas menyelamatkan Mas Ri. Itu solusi bagi saya. Ya, karena nenek siluman licik, kita balas dengan kelicikan. Karena ini ancaman nggak main-main, Mas. Sangat benar-benar nggak main-main. Nah, saya tadi sambil berzikir sampai terhentak, ya. Sampai kaget saya. Di depan saya tiba-tiba muncul nenek siluman menyampaikan hal-hal seperti itu. Hal-hal mengancam apabila tidak memberikan liontin Cahyo Jagat ini, Mas Ri akan mati di tangan saya. Apa nggak kaget saya, Mas? Apakah menurut Mas Sastro, pendapat saya itu, masukan saya, kira-kira apakah bisa kita jalankan? Karena ini memang betul yang Mas bilang, kita jangan berlarut, kita jangan terlalu banyak menyusun strategi atau bagaimana. Nah, yang kita pikirkan sekarang, karena ancaman itu sudah datang, bagaimana caranya supaya kita cepat menuju ke rumah nenek siluman. Tapi sebelum itu, kita harus menyusun strateginya. Bagaimana menurut Mas? Jadi gini, Ustaz. Boleh saja yang Ustaz bilangkan itu boleh kita lakukan, Ustaz. Tapi apakah Ustaz yakin Ustaz mampu tidak membuat nenek siluman itu berhasil mengambil liontin itu? Gini. Karena Ustaz, Ustaz dan saya dan semua kru dan Santi Mas Ri itu tahu licikan nenek siluman itu sangat luar biasa, seperti ilmu yang dimilikinya. Jadi dengan cara seperti itu, Ustaz harus berhati-hati, karena dia bisa saja dengan gampang dan mudah mengambil liontin itu dari tangan Ustaz. Sedikit saja Ustaz lengah, liontin itu bisa jatuh ke tangan nenek siluman. Jadi benar, Mas. Jadi itulah cara terakhir kita. Tapi saya tetap akan menjaga liontin Cahyo Jagat itu, Mas. Ya, saya akan tetap genggam. Saya akan tetap genggam. Biar nenek siluman itu menerima, tapi tidak akan saya berikan langsung. Jadi Mas menyelamatkan Mas Ri, saya berhadapan dengan nenek siluman. Jangan sampai dua-dua kita menjatuhkan nenek siluman, akhirnya nenek siluman hilang, membawa Mas Ri kembali. Ya. Jadi setelah saya berhadapan dengan nenek siluman, seolah-olah saya memberikan liontin Cahyo Jagat ini, Mas langsung bergerak menyelamatkan Mas Ri. Itu yang saya maksud.
Kalau masalah saya kalah atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu, Mas. Ya, hanya Allah yang tahu. Jadi intinya kita akan tetap berusaha, ya. Nah, kalau bisa siapkan semua, ya. Kru semua nanti tolong disiapkan semua, ya. Kayaknya memang kita nggak bisa kita tunda nih, karena ancaman itu memang sudah nyata bagi saya. Jadi siapkan semua. Pertama kita sebelum keberangkatan, kalau bisa kita doa bersama dengan santri-santri semuanya, ya. Mas nanti tolong diberitahu kepada santri-santri, supaya kita berdoa bersama dulu, ya. Minta keselamatan. Nah, keselamatan supaya kita bisa membebaskan Mas Rey yang pertama, yang kedua kita bisa mengalahkan nenek siluman. Jadi hal ini tidak berlarut lagi, ya. Bagi saya strategi itulah strategi yang terakhir, ya. Jadi itu strategi yang terakhir bagi saya. Jadi daripada kita lagi panjang lebar, jadi kita putuskan strategi kita pakai, Mas. Bisa? Ya, kalau memang Ustadz sudah yakin, ya insya Allah saya pun yakin. Ya sama-sama tetap kita berdoa kepada Sang Kuasa. Amin, amin, Allah amin, Subhanahu wa amin, Ta'ala. amin, amin ya Rabbal Alamin. Di jalan yang kali ini kita langkahkan, Amin. kita berhasil membawa Mas Rey kembali dengan selamat. Amin, 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 amin. Jadi karena ini udah larut malam, tolong nanti santri-santri dikumpulkan, biar kita sebelum keberangkatan kita berdoa dulu, ya. Baik, Ustaz. Jadi sebelum keberangkatan kita berdoa dulu, oke? Kalau gitu, Mas boleh jumpai santri dulu, ya. Oke. Saya izin permisi dulu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Mas. Oke, sahabat netizen semuanya, kayaknya malam ini kita akan menuju ke kediaman nenek siluman, ya, karena ancaman-ancaman itu tidak main-main lagi. Sekali lagi sahabat netizen semuanya, doai kami semuanya agar kembali dengan selamat dan bisa membawa Mas Rey pulang ke pondoknya, ya sahabat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada sahabat semuanya yang mendoakan kami, kelancaran kami untuk menyelamatkan Mas Rey. Oke sahabat, sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf, ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.